terdapat di beberapa kecamatan di Kabupaten Pringsewu ini yang sudah terindikasi kuat bahwa ada persekongkolan. Itu yang menjadi temuan kita dan jadi konsen kita JPK itulah bukti-bukti, berdasarkan bukti-bukti yang kita bekerja selama 3 bulan ini kawan-kawan JPK, kita laporkan ke pihak Kejari untuk artinya diambil tindakan hukum guna penegakan hukum, penegakan ininya artinya diproses hukum lah lebih lanjut. Nah, dengan ini surat laporan tersebut secara resmi kami terima dan insya Allah kita semua di sini juga berupaya untuk melakukan penertiban terhadap oknum-oknum yang indikasikan ada terjadinya praktek KKN. Ya. JPK resmi laporkan oknum Dinsos Pringsewu terkait dugaan pengkondisian supplier. Berdasarkan temuan investigasi dari tim NGO JPK yang terjun langsung ke warung dan ke para keluarga penerima manfaat atau KPM Pro Sembako di Kabupaten Pringsewu, akhirnya jaringan pemberantasan korupsi JPK Korwil Lampung melaporkan oknum dinas yang diduga kuat melakukan pengkondisian supplier ke Kejaksaan Negeri Pringsewu yang diterima oleh Marwan SH pada Senin 2 Agustus 2021. Terkait dengan temuan dari tim JPK, Ketua NGO JPK Korwil Lampung mengungkapkan banyak sekali temuan dalam program BPNT atau Pro Sembako di Kabupaten Pringsewu. Di antaranya adanya dugaan persekongkolan, pengkondisian hingga markup harga, dan ini dilakukan dengan sangat terstruktur, sistematif dan masif. Pak, mewakili JPK, Pak, apa laporan yang dilaksanakan JPK pada kesempatan hari ini ke Kejaksaan Negeri Pringsewu? Terima kasih ya, sebelumnya ini kita dari JPK Korwil Lampung pada hari ini Senin tanggal 2 Agustus 2021 kita menghadap ke Kejaksaan Negeri Pringsewu untuk melaporkan temuan daripada kawan-kawan kita yang sudah bekerja selama kurang lebih 3 bulan di lapangan, terdapat di beberapa kecamatan di Kabupaten Pringsewu ini yang sudah terindikasi kuat bahwa ada persekongkolan, dugaan KKN gitu, kolusi, korupsi dan nepotisme, yaitu lebih terkhususnya adalah yaitu markup harga. Dalam hal ini ya artinya harga yang sembako yang dalam bantuan BPNT sejumlah 200.000 per kepala keluarga atau kelompok penerima manfaat KPM itu kita nilai mengindikasikan terlampau mahal. Artinya harga itu udah di up setinggi-tingginya, markup lah gitu, udah dibuat harga yang tinggi, sedangkan acuan kita berdasarkan harga eceran tertinggi, artinya itu pun masih selisih yang signifikan, cukup ya kisaran 40 ribuan lah kurang lebih gitu. Itu yang menjadi temuan kita dan jadi konsen kita JPK, itulah bukti-bukti, berdasarkan bukti-bukti yang kita bekerja selama 3 bulan ini kawan-kawan JPK, kita laporkan ke pihak Kejari untuk artinya diambil tindakan hukum guna penegakan hukum, penegakan ininya artinya diproses hukum lah lebih lanjut. Itu yang lebih mengerti mungkin ya para penegak hukum dari Kejari Pringsewu lah gitu. Teknisnya gimana, kita yang penting kita sebagai elemen masyarakat sudah melaporkan temuan ini karena ini merupakan hak dan kewajiban kita selaku warga negara. Itu saya kira itu. Sekian. Apa yang mendasari, Pak? Artinya apakah itu memang laporan dari masyarakat atau murni temuan atau investigasi dari tim dari JPK sendiri, Pak? Itu gini ya, kalau kita katakan murni dari temuan JPK sendiri enggak, karena kita ini mengadvokasi masyarakat ya kan ya, di mana masyarakat yang selama ini sudah terkena akibat pandemik ini, ya artinya udah 1 tahun lebih ini
Tentu banyak orang yang sangat kesulitan, dan dalam hal ini masyarakat itu merasa membutuhkan sekali bantuan pemerintah. Nah, ini kurang maksimalnya kondisi di lapangan ini kan, artinya bantuan pemerintah yang senilai 200.000 per KPM tiap bulannya itu pada kenyataannya mereka sangat keberatan sekali dengan kondisi yang disalurkan oleh pihak e-warung ini. E-warung ini kenapa kita, mungkin itu nanti Pak Kejari beserta jajarannya yang akan memberikan akan melakukan tindakan lebih lanjut, apakah itu penyelidikan atau penyidikan dan seterusnya untuk proses hukum sampai lebih lanjut. Tapi yang jelas di sini artinya masyarakat itu mengeluhkan harga ini terlampau mahal loh, terlampau mahal, nggak sesuainya dengan sasaran yang ingin dibantu oleh pemerintah gitu kan. Pemerintah ini kan membantu, kita mengharapkan optimal gitu, maksimal dan optimal, tapi pada kenyataannya ini masih ya jelas ada pihak-pihak yang menarik keuntungan di air keruh loh gitu, dalam situasi yang kita sebagai bangsa tentu prihatin masalah COVID ini. Tanggapan dari Kejaksaan Negeri Pringsewu sendiri seperti apa, Pak? Oh iya, kita terima kasih sekali. Kita merasa bahwa semenjak kita kedatangan dari sini, mulai dari bawah tadi, penerimaan, baik staf, mulai dari tempat parkir dan sebagainya, kita sudah diarahkan, sudah diberikan jalan yang sangat-sangat manusiawi sekali dan sangat menyentuh sekali, dan sangat pelayanan yang sangat saya akui sekali gitu. Artinya penerimaan yang demikian ininya untuk mereka tahu bahwa kita sebagai anggota masyarakat ingin memberikan perhatian, ingin memberikan masukan, ingin beri kritik dan menyampaikan, katakanlah di sini laporan gitu dari masyarakat, pengaduan masyarakat Dumas. Nah, itu mereka fasilitasi dan diapresiasi sekali Kejaksaan Negeri Pringsewu beserta jajarannya, dan berikut termasuk Pak Kasih khususnya di sini, Pak Marwan Jaya Putra. Ya, saya sangat mengapresiasi sekali dan mengucapkan terima kasih setinggi-tinggi sebesar-besarnya atas artinya penerimaan dan sambutan dan komitmen beliau gitu. Artinya untuk menanggapi secara sungguh-sungguh dan maksimal untuk menanggapi laporan kita untuk menindaklanjuti. Sekian saya kira demikian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Jaringan Pemberantas Korupsi yang mana sudah meluangkan waktunya untuk Kejaksaan Negeri Pringsewu ini untuk melaporkan dugaannya adanya indikasi praktek KKN atau markup ya terhadap kegiatan BPNT, bantuan pangan non tunai di Kabupaten Pringsewu. Dengan ini surat laporan tersebut secara resmi kami terima, dan insya Allah kita semua di sini juga berupaya untuk melakukan penertiban terhadap oknum-oknum yang diindikasikan ada terjadinya praktek KKN. Ya, terima kasih untuk dukungannya setelah laporannya. Insya Allah kedepannya ataupun ini kami terima, kami akan lakukan pemeriksaan sesuai dengan proses hukum yang ada di negara ini. Untuk prosedurnya sendiri, Pak, dari penerimaan ini setelah itu ada tahapan apa lagi, Pak? Jadi untuk proses pelaporan itu ditujukan kepada Kejaksaan Negeri melalui PTSP. Nanti dari PTSP sesuai dengan prosedur dijalankan, yaitu adanya disposisi dari pimpinan. Nanti kalaupun sudah turun disposisi pimpinan akan kami tindak lanjuti melalui pemeriksaan yang terutamanya dari laporan tersebut akan kami telaah. Setelah kami telaah, apabila memang ada indikasi perbuatan melawan hukum ataupun ada mengakibatkan kerugian negara, kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut.